Selamat pagi, jemaat yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Sungguh besarlah penyertaan, rahmat, dan kasih setia Tuhan, sehingga pada hari ini kita masih dapat beribadah. Dengan segala kerendahan hati dan sukacita yang besar atas kehadirannya, mari, pujilah Tuhan, hai semua umat Tuhan. Marilah kita mengangkat tangan dan memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari angkatlah hatimu pada Tuhan, dan pujilah Dia. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan penari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara jemaat terkasih, mari kita mulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat GKI Menteng yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Biarlah ibadah kita pada hari ini dapat memberikan kepada kita kegembiraan dan keyakinan bahwa Tuhan, Gembala yang baik itu, selalu menyertai kita. Nama saya Yoas Adi Prasetya, saya pendeta Jemaat GKI Pondok Indah, Jakarta. Senang bertemu dengan Anda, walaupun melalui kanal virtual YouTube ini. Hari ini kita akan memusatkan perhatian hati pikiran kita pada Yohanes pasalnya yang ke-10 dengan tema menggembalakan bukan dengan kuasa. Kita akan terfokus pada gambaran iman bahwa Yesus adalah Sang Gembala yang baik. Oleh karena itu, mari kita mengawali ibadah ini dengan sebuah mazmur yang tentu sangat kita cintai, kita sukai. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat Tuhan, di dalam kerendahan hati dan kesadaran akan kondisi diri kita yang begitu lemah dan penuh dengan dosa, maka mari kita menghadap Tuhan untuk mengakui segala kesalahan dan pelanggaran yang pernah dan terus-menerus kita lakukan atau yang belum mampu kita hentikan. Maka biarlah kita mengakuinya dengan ketulusan dan kesungguhan dalam penyesalan, dan kiranya Tuhan mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami menyesali segala pelanggaran kami ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami segala perintah dan peringatan-Mu, serta mampukanlah kami memeliharanya dengan segenap hati. Condongkanlah hati kami kepada peringatan-peringatan-Mu, agar kami meninggalkan dosa-dosa kami. Kiranya kasih setiamu mendatangi kami ya Tuhan, dan biarlah keselamatan yang asalnya daripadamu melingkupi kami. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu dan terimalah kami. Maka sesera mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berita anugerah. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali segala kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, serta bersungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, terimalah berita anugerah yang berasal dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudaraku, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Jemaat Tuhan, sebelum kita membuka dan membaca firman Tuhan, maka mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Gembala yang agung, Engkau bukan hanya mengenal kami lebih dalam daripada kami mengenal diri kami, tetapi Kau telah menyerahkan diri-Mu di dalam cinta kasih Sang Bapa dan kuasa Roh Kudus bagi kami yang berdosa dan tak layak menerima cinta-Mu ini. Dalam ucapan syukur atas korban Kristus itu, kami hendak membuka Alkitab kami, mencoba mengambil inspirasi kehidupan dari dalamnya, mengklaim ulang identitas kami sebagai orang-orang yang dipersekutukan di dalam kasih dan korban Kristus di atas kayu salib itu. Oleh karena itu bersabdalah Tuhan, kami jemaat Tuhan telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan membuka Alkitab
dan kita akan membaca dan mendengarkan bersama firman Tuhan yang dibaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Demikianlah Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang dengan kesungguhan hati dan pertolongan Roh Kudus mencoba untuk memahami dan melakukan apa yang didengarnya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, tema kita adalah menggembalakan bukan dengan kuasa. Menggembalakan bukan dengan kuasa. Terus terang saya pribadi merasa terganggu dengan tema ini sebab teks yang kita sudah baca ini justru berkata sebaliknya. Yesus Kristus menampilkan diri sebagai gembala yang baik setepatnya karena Dia berkuasa. Ayat 17 dan 18 secara tersurat menampilkan kuasa Yesus Kristus Sang Anak itu di dalam relasinya dengan Sang Bapa. Saya akan bacakan ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, perhatikan saudara bahwa di ayat yang ke-18 ini, kata kuasa yang dipakai dalam bahasa Yunaninya adalah exousia, yang berarti bukan dalam arti kuasa sebagai kekuatan atau kemampuan, sebab dalam bahasa Yunani itu akan memakai kata dunamis, tetapi exousia di sini berarti otoritas, authority. Yesus berotoritas dan otoritas itu keluar dari hakikat Yesus Kristus sebagai Allah sejati
Tentu juga sebagai manusia sejati. Jadi sederhananya begini, saudara. Dalam relasi yang begitu intim dari ketiga pribadi Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita menemukan bahwa ketiganya itu memiliki otoritas yang sama dan setara sebagai Allah. Sang Bapa adalah Allah, Sang Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Ketiga pribadi dalam persekutuan ini memiliki otoritas yang sama. Tetapi otoritas ini dari masing-masing pribadi ini dimiliki selalu dalam relasi cinta kasih di antara ketiganya. Nah, karena kita masih berada di dalam minggu-minggu Paskah, maka kedua ayat ini menjadi sangat penting. Mengapa? Sebab dia berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, teks kita dengan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus itu memberikan hidupnya dan mengambil kehidupannya setelah dia mati. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus mati dan Sang Bapa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Alkitab tidak pernah malu mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit sendiri. Sebab kalau demikian dia tidak sungguh mati, bukan? Sang Bapa membangkitkan Sang Anak dari kematian. Tetapi ini tidak berarti bahwa Sang Anak kemudian pada saat kematian itu dia kehilangan otoritasnya. Dia merendahkan diri. Dia menerima kematian. Tetapi sekali lagi otoritas atas kehidupannya sebagai Allah sejati dan manusia sejati muncul di dalam hubungan dengan Allah. Relasi kekal dengan Sang Bapa itu. Jadi intinya terletak di sini. Yaitu bahwa kuasa yang dimaksud pada ayat 18 ini adalah kuasa yang muncul di dalam relasi cinta kasih ilahi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saya tidak akan membahas lebih banyak lagi soal yang mungkin lebih bersifat ajaran atau doktrin ini. Yang penting buat kita adalah bagaimana memahami bacaan kita dengan bantuan tema kita, menggembalakan bukan dengan kuasa. Sebab seharusnya justru sebaliknya, Kristus menggembalakan dengan kuasa. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah Yesus menggembalakan dengan kuasa atau tidak dengan kuasa, melainkan kuasa yang seperti apa. Maka tema ini bisa benar jika kita memahami bahwa Yesus menggembalakan tidak dengan kuasa, jika yang dimaksud dengan kuasa di sini adalah kuasa yang menekan, kuasa yang menghancurkan. Maka Yesus tidak menggembalakan dengan kuasa semacam itu. Tetapi kuasa di dalam teks ini adalah kuasa yang lahir dari cinta kasih dan relasi yang begitu akrab dan intim dengan Sang Bapa di dalam persekutuan Allah Tritunggal itu. Maka dengan kata lain, kuasa yang dimaksud bukanlah power over, tetapi power with. Bukan kuasa yang menekan, tetapi kuasa yang memulihkan. Bukan kuasa yang menghancurkan, melainkan kuasa yang menghidupkan. Bukan kuasa yang mengambil keuntungan dari pihak lain, namun kuasa yang memberikan diri bagi mereka yang dicintai. Maka tema ini mungkin harus dikoreksi. Yesus menggembalakan dengan kuasa yang menghidupkan itu. Dan karena itu bukan saja kuasa cinta itu tercermin di dalam kematian dan kebangkitan Kristus sebagaimana yang kita rayakan di Minggu Paskah ini. Tetapi juga di dalam relasinya sebagai gembala atas hidup kita. Oleh karena itu saudara yang terkasih, hari ini mari kita memfokuskan diri kita pada pernyataan Yesus mengenai dirinya sebagai gembala yang baik. Nah, kesalahan terbesar kita dalam membaca pernyataan Yesus ini adalah bertanya begini. Apa yang Yesus sang gembala yang baik itu lakukan kepada saya, kepada kita? Jangan salah tangkap, pertanyaan ini baik, tetapi akan mudah membuat kita kehilangan fokus. Mengapa? Sebab pertanyaan yang lebih mendalam sebenarnya adalah begini. Relasi seperti apakah yang terjadi antara Sang Bapa dan Kristus yang kemudian tercermin di dalam apa yang Yesus Sang Gembala baik itu lakukan kepada kita.
Jadi dengan kata lain, saudara, iman Kristen terpusat pada Allah Tritunggal. Relasi penuh cinta kasih yang akrab antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Barulah kemudian relasi di dalam diri Allah itu tercermin di dalam apa yang Allah lakukan bagi kita di dalam Yesus. Oleh karena itu mari kita tengok ayat yang ke-14 dan 15. Dikatakan di sana begini, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Ayat 15, perhatikan. "Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Indah sekali, bukan? Maka coba perhatikan ayat 15 dimulai dengan kata "sama seperti" untuk menghubungkan ayat 14 dan 15 selanjutnya. Ya. Jadi ayat 15 berbicara soal relasi Kristus dengan Bapanya. Bapa mengenal Kristus dan Kristus mengenal Sang Bapa. Sama seperti itu, ayat 14 punya makna. "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Bayangkan betapa pentingnya sebuah klaim yang diberikan Yesus. "I know you, you know me." Aku mengenalmu, engkau mengenal aku. Anda dikenal oleh Yesus, Sang Gembala itu. Sama seperti Kristus mengenal Sang Bapa dan dikenal oleh Sang Bapa. Hari ini saya mau katakan pada Anda, Yesus kenal Anda sangat dalam. Dia lebih kenal Anda, bahkan lebih daripada Anda sendiri mengenal siapa diri Anda. Saudara, ini sebuah penghiburan buat saya sebagai seorang Kristen maupun sebagai seorang pendeta. Pendeta sering disebut pastor. Pastor artinya gembala. Saya adalah seorang gembala, tetapi saya harus mengakui bahwa saya tidak mengenal sedalam-dalamnya anggota jemaat saya, semua anggota jemaat saya. Saya mau katakan mungkin pendeta Anda tidak mengenal Anda begitu dalam. Ketemu di mall, kemudian tidak mengenal Anda. Ya. Jalan begitu saja. Tapi saya mau katakan Yesus kenal Anda sedalam-dalamnya. Banyak pastor, banyak gembala yang mungkin tidak seperti gambaran Yesus di ayat 12-13. Ya. Atau mungkin seperti itu. Yaitu mereka bagaikan gembala upahan. Dikatakan di sini bagaimana ketika ada bahaya datang, orang-orang upahan, para gembala upahan itu menghadapi gembala, mereka akan lari meninggalkan domba-dombanya. Karena dia menggembalakan demi upah, demi gaji, demi uang. Tentu saya harus mengatakan tidak semua pendeta begitu, dan saya berharap sebagian besar pendeta tidak begitu. Mungkin banyak pendeta ya yang justru berani berkorban bagi domba-dombanya, bagi anggota jemaat, tetapi tidak akan pernah sesempurna Sang Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Kami para pendeta selalu belajar berproses, selalu dalam tahap belajar dari Sang Gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Belajar meneladaninya melalui kegagalan, kesalahan, ketidakmampuan kami untuk mengenal saudara-saudara. Tetapi apa yang mau saya katakan adalah yang pertama, jangan terlalu bergantung pada pendetamu. Anda akan kecewa. Jangan pernah bergantung pada manusia. Bergantunglah pada Kristus, Sang Gembala yang agung itu. Dan yang kedua, saudara, beri kesempatan kepada pendeta Anda, pastor Anda, gembala Anda, untuk terus belajar meneladani Sang Gembala yang agung itu. Lewat jatuh dan bangun mereka. Lewat keberhasilan dan kegagalan mereka. Sebab pada akhirnya memang tidak ada pendeta yang mampu sebaik Sang Gembala agung, bukan? Kenapa? Dan kita masuk yang kedua. Bahwa bukan hanya Yesus Gembala yang baik itu mengenal dombanya dan dombanya mengenal dia, tetapi karena Kristus Sang Gembala itu menyerahkan nyawanya, mati bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-10 mengatakan begini. Ya, dikatakan
ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu diulangi lagi ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Lebih dalam bukan? Pada ayat yang ke-11 Yesus hanya berkata tentang dia dengan domba-dombanya, tanpa ada acuan pada sang Bapa. Tapi pada ayat 15, pengenalan bahkan kerelaan memberikan nyawa Yesus bagi domba itu dikaitkan dengan pengenalannya yang intim dengan sang Bapa. Kristus sang gembala menyerahkan nyawanya bagi kita karena relasinya dengan sang Bapa. Dan lebih dalam lagi, diulang lagi ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kali ini penyerahan nyawa Yesus dilakukan tanpa acuan bagi domba-dombanya, melainkan dilakukan seolah-olah bagi sang Bapa itu sendiri. Jadi perhatikan bagaimana 3 kali itu diulang, makin lama makin dalam. Jadi sekali lagi relasi Allah Tritunggal itulah yang menjadi sumber bagi Kristus untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia berkorban bukan hanya karena dia mencintai kita. Yesus berkorban karena dia mencintai dan dicintai oleh sang Bapa. Dan artinya luar biasa sekali. Hari ini saya ingin ajak Anda untuk sekali lagi merenungkan bahwa identitas kita sebagai kawanan domba yang bernama gereja GKI Menteng, identitas kita lahirnya dari pengorbanan diri Kristus sebagai sang gembala. Karena dia menyerahkan nyawanya buat kita, lahirlah gereja. Identitas gereja lahir di kayu salib itu, dari kematian Kristus itu. Identitas gereja lahir dari cinta kasih Allah yang berkorban melalui anaknya. Identitas gereja tidak lahir karena kita sama-sama satu suku. Bukan karena sama-sama cocok jenis ibadahnya. Kita kumpul di GKI Menteng ini bukan karena di sana terlalu ramai, yang lain khotbahnya kurang baik, dan bukan karena itu. Bukan karena ada banyak kawan yang ngeklik, yang cocok kalau nongkrong bareng. Tetapi identitas gereja, saudara, ditemukan pada Dia yang mati bagi kita. Jadi hari ini mau saya katakan buat Anda semua, hargai gereja itu. Hargai gereja Anda. Anda tidak dituntut untuk menghargai pendeta atau majelis. Hargai komunitas orang percaya yang bernama gereja ini. GKI Menteng lahir dan hidupnya ditemukan di dalam Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi setiap Anda dan saya. Maka di tengah pandemi yang sudah banyak mengklaim nyawa orang-orang yang kita kenal dan kita kasihi ini, izinkan saya menyampaikan satu berita, dan semoga ini menjadi berita baik buat kita. Ada satu pribadi maha mulia yang tidak mengklaim nyawa yang lain demi dirinya sendiri, namun bahkan memberikan nyawanya agar yang lain, Anda dan saya, justru bisa hidup, bahkan hidup dalam kepenuhan. Dan Dia adalah Yesus Kristus, gembala kita. Karena Dialah kita berkumpul setiap minggu di gedung gereja sebelum pandemi. Karena Dialah kita tetap berkumpul secara spiritual, walau di rumah masing-masing. Untuk apa? Untuk menegaskan betapa berharganya hidup kita bagi Dia. Betapa berharganya persekutuan kita ini bagi Dia. Betapa berharganya kita di matanya. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menghargai hidup Anda? Hidup yang kita peroleh sebagai kehidupan abadi karena kematian Kristus itu. Sudahkah Anda menghargai gereja dan persekutuan kita? Yesus Sang Gembala Agung itu sudah memberikan yang terbaik karena Dia mengenalmu, mencintaimu. Hidupnya sendiri Dia berikan. Dan itu lebih dari cukup. Lebih dari apa yang dapat kita butuhkan. Itu sudah cukup.
cukup membuat kita bertahan hidup, cukup untuk membuat kita menghargai gereja, cukup membuat kita meneladani dia untuk menjadi gembala bagi orang lain. Izinkan saya mengakhiri dengan sebuah kisah yang selalu saya sukai dan saya sering kali memakai ini dalam khotbah saya. Pada satu hari ada seorang pendeta yang ditelepon oleh karyawan gereja, ditanya, "Pak Pendeta, apa tema khotbah minggu depan? Saya mau masukkan ke warta jemaat." Dan pendeta itu mengatakan, "Oh, saya mau ambil dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku." Karyawan gereja ini ternyata orang baru, karyawan baru. Kemudian dia bertanya, "Kok pendek Pak temanya, Tuhan adalah gembalaku?" Dan pendeta itu mengatakan, "Itu cukup." "Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih." Selang beberapa hari, tepatnya hari Minggu, sang pendeta datang ke gereja, belum pandemi, ya, dan dia mengambil warta jemaat dan melihat-lihat, dan betapa kagetnya dia mendapati bahwa tema minggu itu, Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Wah, kaget dia. Dan dalam kejengkelan kemudian dia pergi ke kantor gereja untuk menegur karyawan yang ceroboh itu. Sebelum dia membuka pintu kantor, dia baca lagi, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Lalu dia berpikir, benar juga ini. Benar ini. Kalau Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Dan akhirnya dia membatalkan niatnya untuk memarahi karyawan itu. Dan bukan hanya itu, dia mengubah sebagian isi khotbahnya dan memasukkan tema baru itu ke dalam khotbahnya. Kebenaran itu. Bahwa kalau Kristus gembala kita, maka itu cukup. Hari ini kita mengalami begitu banyak persoalan. Ada banyak yang mengalami kesulitan finansial. Ada banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Ada banyak yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Ketakutan, kekhawatiran karena pandemi ini. Kualitas hidup kita seperti merosot, tidak seperti yang lalu. Tapi hari ini saya katakan kepada Anda, jika Tuhan adalah Sang Gembala, itu cukup buat kita. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudaraku, mari kita berdoa membawa doa-doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Gembala yang baik, dekat denganmu kami merasa aman. Hidup mungkin tidak nyaman buat kami, tetapi kami mendapatkan keamanan sejati sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan itu cukup buat kami. Hidup mungkin juga terasa tidak aman di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan ketidakpastian. Tapi rasa aman dalam hati kami peroleh di dalam Kristus yang telah mati bagi kami. Dengan kesadaran bahwa Tuhan yang kami kenal dan yang mengenal kami adalah Dia yang mendengarkan seruan doa kami, mendengarkan rintihan kami. Izinkanlah kami membawa doa-doa kami. Tak henti-hentinya kami berdoa bagi dunia yang
hidup dalam kemurungan akibat pandemik ini. Sertailah kami untuk percaya sungguh bahwa semua kemalangan global ini akan berakhir pada saatnya. Kami berdoa untuk para petugas medis yang tanpa lelah, atau bahkan mungkin dalam kelelahan namun tanpa henti, berjuang terus untuk membantu kami, rakyat di Indonesia ini maupun di seluruh dunia, untuk berjuang melawan pandemik ini. Berikanlah kepada mereka kekuatan ya Tuhan, khususnya pada masa di mana vaksinasi diberikan. Biarlah itu menjadi tanda cinta Tuhan bagi dunia ini untuk menyelesaikan pandemik ini. Bagi mereka yang kehilangan kekasih, orang-orang yang begitu berarti dalam hidup mereka, hiburkanlah mereka Tuhan. Berikanlah kepada mereka pengharapan akan kebangkitan yang akan mempersatukan mereka kembali dalam kemuliaan kelak. Kami berdoa untuk gerejamu di GKI Menteng maupun gereja-gereja lain, dalam usaha mereka untuk tetap menjadi tanda cinta kasih, tanda kebaikan Tuhan, melalui program-program yang boleh kami lakukan. Bukan hanya untuk kepentingan kami anggota jemaat, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Terlebih untuk warga jemaat dalam pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh bekerja bukan hanya untuk bertahan hidup, namun juga untuk membuat hidup ini berarti bagi orang lain. Kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Menteng, seluruh warga jemaat. Kami berdoa untuk Pendeta Stella, juga Pendeta Emeritus Daniel Susanto. Biarlah kami semua boleh bersatu padu, berkarya bersama untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesama kami. Dan dengan itu hidup kami menjadi bermakna. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang harus bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan, persoalan medis bagi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, bagi mereka yang mengalami persoalan finansial karena pekerjaan yang makin sukar, bagi mereka yang mengalami persoalan konflik dan relasi, baik di rumah, di gereja maupun di tempat kerja mereka. Kami berdoa agar kami tidak menjadi orang-orang yang menghindari masalah, tetapi berani menghadapi masalah itu dengan kekuatan cinta Tuhan, berusaha mengatasinya dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, dan berhasil untuk melangkah bertumbuh di dalam persoalan-persoalan itu dengan cinta kasih Kristus. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Dan bersama dengan doa-doa yang tak terucapkan dalam hati kami masing-masing, kami naikkan seluruh isi hati kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memberikan ungkapan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4-6 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persembahan di tengah pandemi dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Menteng sesuai nomor atau barcode yang tertera di layar. Sekarang, marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan sebagai iringan pengucapan syukur.
Sambil persembahan dikirimkan, marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 149, ucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan selalu dalam hidup kami. Saat ini kami hadir dan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dipergunakan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemalu. Marilah saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Maka jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Sebagaimana Allah hadir tatkala Dia menciptakan seluruh semesta ini, maka kiranya Allah juga memberkatimu, mendampingimu ketika semesta ini mencapai akhirnya. Sama seperti Allah menciptakanmu dari dalam kandungan ibumu, kiranya Allah juga memberkati dan hadir dalam hidupmu tatkala engkau memasuki kematian. Sebagaimana Allah hadir mencintaimu tatkala engkau bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar, kiranya engkau juga disertai dan dicintai Allah tatkala engkau memasuki malam gelap dalam istirahatmu nanti. Sebagaimana Allah menuntunmu memasuki ruang ibadah, kiranya Allah juga menuntunmu keluar dari ibadah ini agar engkau menjadi saksi dan sahabat bagi dunia yang tengah murung ini. Kiranya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu hari ini, esok,
dan sampai kita bertemu kembali. Amin. Haleluya.